Biasanya kan kita bakal mikirnya ya berduka tuh sedih gitu. Tapi coba kita bayangin berduka itu kayak nulis pakai tangan kita yang gak dominan. Kalau ditanya, bisa gak sih kamu nulis pakai tangan kiri? Bisa. Tapi kalau kita bilang, bagus gak sih tulisannya? Sebagus tangan kanan kah? Enggak dong. Pernah gak sih lu kepikiran gimana rasanya nanti kalau orang tua lu meninggal? Bersama kita hari ini udah ada orang yang ayahnya meninggal dan udah berhasil melewati masa-masa berduka. Namanya psikolog Joanna Novena Putri. Halo Jo. Hai Dre. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabar kamu juga? Baik juga. Okay. Thank you banget ya untuk waktumu. Kita bisa ngobrol hari ini tentang berduka. Yes. Boleh tahu nggak apa sih yang membuat kamu tertarik untuk bahas topik berduka ini? Oke. Mungkin aku cerita dulu tentang personal story aku gitu ya, Andre. Jadi pas aku masih kuliah dulu, aku tuh ditinggal papaku secara mendadak. Okay. Jadi aku lagi di rumah, tiba-tiba mamaku datang ke aku gitu, terus bilang, papa udah nggak ada gitu. Tapi anehnya pas lagi tahu kalau papa itu udah nggak ada emosi apapun yang aku rasain gitu. Umumnya kan kalau orang gitu ya tahu papahnya meninggal, gimana sih? Biasanya nangis, kaget gitu. Tapi aku kayak kebal gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa. Yang aku cuman bilang ke mama, ya udah kalau gitu kita urusin aja sekarang jasadnya papa gitu. Udah sampai pas lagi di rumah berduka itu, di rumah duka, teman-temanku datang di situ dan ngelihat aku lagi ngapain, lagi ngerjain tugas kuliah. Dan di situ orang-orang langsung bilang kayak, lu kok aneh banget sih gitu, kenapa lu nggak kelihatan sedih gitu, malah lu sibuk ngerjain tugas gitu. Dan di situ kan aku jadi mikir ya, emang aku yang salah gitu ya reaksi aku kayak gini? Orang-orang yang lain pada nangis, pada sedih, aku kok enggak? Ada yang salah ya dalam diri aku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, 1-2 tahun dia lewati, ada masa di mana salah satu teman aku nanya lagi tentang papa aku. Dan di situ aku baru merasa sedih dan kehilangan. Di situ aku nangis, aku ngerasa kalau ada sesuatu yang hilang dalam hidup aku gitu. Nah, di titik itu aku sadar bahwa sebenarnya reaksi-reaksi aku mulai dari diem doang, nggak nangis gitu ya, malah sibuk mengerjakan yang lain. Itu tuh salah satu bagian dari proses kedukaan aku gitu. Jadi nggak selalu orang yang berduka langsung akan sedih, nangis di saat itu juga gitu. Dan itu wajar gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau ngebahas tentang kedukaan, aku pengen lebih ngasih tahu sih kalau ternyata kedukaan tuh cara ekspresinya macam-macam gitu, dan gak ada satupun cara kedukaan, ekspresi kedukaan yang salah. Itu sih, Andre. Iya, thank you banget udah di sharing personal story-mu. Aku sih belum ada ya orang tua yang meninggal gitu. Cuma aku sering kepikiran kadang-kadang gitu ya di motor gitu ya. Nggak tahu kenapa kepikiran kalau orang tua meninggal gimana gitu. Bakal se-chaos apa misalnya, atau wah gila gitu. Cuma aku pernah ada orang yang meninggal sih di hidupku. Temen SMA, teman main gitu ya, deket, meninggal karena COVID kemarin. Di kuburan aku pun juga nggak nangis, tapi sedih sih. Berusaha untuk melepas dengan senyuman, itu yang aku dulu kepikiran tuh. Tapi ya yang lain pada nangis gitu, pada kayak gilaan, ya adalah nama orangnya gitu kan, dia udah pergi gitu kan. Wow gitu. Mungkin kita bisa mulai sama ini kali Jo, untuk orang awam gitu ya. Apa sih berduka tuh apa? Oke. Biasanya kalau kita ngebahas tentang berduka gitu ya, grieving,
biasanya kan kita bakal mikirnya ya berduka tuh sedih gitu. Tapi coba kita bayangin berduka itu kayak nulis pakai tangan kita yang gak dominan. Biasanya mungkin kita nulis pakai tangan kanan gitu ya. Terus tiba-tiba tangan kanan kita hilang, tidak berfungsi. Kalau ditanya, bisa gak sih kamu nulis pakai tangan kiri? Jawabannya bisa, iya gak sih? Kita kan tahu bentuk huruf A gimana, B gimana. Ngebentuknya juga pakai tangan kiri bisa gitu. Tapi kalau kita bilang, bagus gak sih tulisannya? Sebagus tangan kanan kah? Jawabannya enggak dong gitu. Karena kita sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun pakai tangan kanan, tiba-tiba gak berfungsi, kita harus pakai tangan kiri. Pasti ada hal yang kok nanggung ya, kok aneh ya gitu. Dan walaupun tangan kiri ini kita bakal dilatih gitu, kita latih setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin tulisannya akan lebih bagus. Tapi apakah menjamin tulisannya akan sama seperti tangan kanan? Jawabannya enggak kan gitu. Jadi kalau kita bisa bilang kedukaan tuh sama kayak kita nulis dari tangan kanan ke tangan kiri. Kita belajar adaptasi. Kita belajar untuk terbiasa dengan apa yang sudah hilang, sudah nggak ada lagi. Kalau misalnya dulu ada papa aku yang setiap hari Sabtu Minggu kita makan keluarga bareng. Kalau misalnya aku ada masalah, papaku bisa dengerin ceritaku. Kalau misalnya aku sekolah, aku nggak usah khawatir, papa aku ada yang buat biayain. Begitu papaku nggak ada, itu juga nggak ada kan gitu. Dan aku harus terbiasa mencari teman lain untuk bercerita, mencari kegiatan lain di hari Sabtu dan Minggu. Kalau aku mau sekolah, aku nggak bisa bergantung pada papaku doang gitu sekarang karena udah nggak ada gitu. Jadi kalau kita bisa bilang berduka itu proses adaptasi. Proses adaptasi. Karena semua orang pasti meninggal gitu ya. Iya. Jadi ya suka nggak suka pasti dilaluin gitu kan. Betul. Berduka bisa nggak untuk hal yang di luar orang meninggal? Istilahnya bakal beda, tapi sebenarnya prosesnya sama. Misalnya kita kehilangan pekerjaan. Tentu kita harus adaptasikan, kita harus cari pengganti pekerjaan kita apa sih, rutinitas kita bakal berganti sepenuhnya gitu. Atau kita kehilangan misalnya pasangan kita karena LDR. Itu juga sebenarnya kalau dibilang orangnya masih ada ya. Tapi kadang-kadang kita ngerasa ada bagian dari kita yang hilang karena kita sudah terbiasa. Jadi kalau bisa dibilang ya mirip sih kejadian-kejadian itu, tapi memang istilahnya nggak bakal pakai berduka gitu ya. Paham sih. Oke. So, kita udah lumayan cover berduka ya. Proses adaptasi. Nah, mungkin yang di kepala banyak orang timbul adalah berapa lama perlu adaptasi. Oke. Kita perlu ingat bahwa berduka itu bukan kayak penyakit, bukan kayak sakit yang bisa disembuhin gitu. Jadi berduka kan proses. Jadi nggak pernah ada pakemnya yang pasti berapa lama kita akan melewati kedukaan itu. Tapi kalau prosesnya seperti apa, itu ada gitu. Jadi kalau secara teoritis, biasanya kedukaan itu akan melewati 5 tahap. Tahap ini itu bisa jadi dilewati secara berurutan, bisa jadi bolak-balik dari A, B, C, udah C tiba-tiba balik lagi ke A gitu. Bisa, atau nggak semuanya terlewati juga gitu. Misalnya cuma 4 atau 3 gitu. Dan itu nggak masalah. Kalau kita bahas satu-satu, pertama, ya, kalau misalnya kita kehilangan seseorang, hal pertama yang kita rasakan adalah kita menolak, kita denial. Pas lagi papa aku meninggal, mamaku itu bilangnya, kok kayak gak nyata ya ini tuh gitu.
Bahkan mama aku masih suka ngeliatin chat papa aku gitu, masih ngechat WhatsApp papa aku seakan papa aku itu ada gitu. Karena mendadak banget gitu ya. Namanya kematian, bisa jadi kita udah antisipasi, tapi kadang-kadang juga ada yang tiba-tiba banget gitu. Dan biasanya respon pertama kita itu deny, kita menolak gitu, kayak nggak nyata. Berarti mamamu itu ngechat karena kangen atau nggak sengaja? Karena terbiasa bercerita ke papa aku. Jadi refleks aja gitu? Iya, jadi chat aja ke WhatsApp walaupun mama aku tahu papa aku udah meninggal. Oh, I see. Oke. I see. Nah, begitu udah denial, biasanya respon kedua yang kita tunjukkan adalah kita marah. Marah, kenapa sih harus aku yang ngalamin? Kenapa sih harus sekarang? Kenapa harus papa aku yang meninggal? Gitu. Kok kayak gak adil ya gitu. Aku di usia muda, papaku udah gak ada, teman-teman aku semua masih lengkap keluarganya. Nah, pas kita udah marah, biasanya kita akan berusaha untuk negosiasi. Kalau dalam umumnya, biasanya kita negosiasinya ke Tuhan. Kita bakal bilang, Tuhan kenapa sih gak aku aja yang meninggal duluan? Kalau misalnya pasangan aku yang meninggal gitu. Kayaknya bakal gak berat buat aku kalau aku dulu yang pergi. Atau bisa gak sih Tuhan harusnya meninggalnya di tahun depan aja, biar papa bisa nyaksiin aku nikah dulu. Kita bakal berusaha untuk negosiasi ke Tuhan gitu. Walaupun kita tahu ini tuh kejadian yang gak bisa diulang. Apa yang udah terjadi ya terjadi aja gitu. Dan ketika masa itu udah terlewati, biasanya akhirnya kita bilangnya kita mengalami depression. Atau kita menarik diri dari lingkungan. Karena kita ngerasa apapun yang udah kita lakuin, kok kayak gak ada hasilnya ya. Kita udah ngomong ke Tuhan, kita udah berdoa, kita udah berusaha macem-macem, tetap aja papaku gak ada sekarang. Dan apa ya, kalaupun kita punya kesempatan untuk beraktivitas seperti normal gitu ya, kita kerja lagi, kita kuliah lagi, kita ngerasa itu tuh kayak gak ada gunanya. Soalnya kalau kita keluar, ya udah beda gitu rasanya. Kalaupun kita ketemu sama teman-teman kita, bisa jadi hal-hal yang kita alamin sama teman kita itu akhirnya nge-trigger kita, ngebuat kita jadi inget lagi tentang orang yang sudah meninggal itu. Jadi akhirnya daripada aku merasa tersakiti, ingat lagi sakitnya, aku berusaha gimana pun gak ada hasilnya, ya udahlah, aku diam aja di sini. Kadang-kadang ada orang yang sampai ngurung diri gitu, gak mau kemana-mana, di kamar aja gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari kita mengalami tahap depression ini. Dan yang terakhir, acceptance. Kita nerima. Kalau di tahap ini, acceptance itu artinya kita udah lupa ya, kita udah gak sedih ya gitu. Jawabannya ya enggak gitu. Karena walaupun orang itu sudah meninggal, mungkin gak sih kita lupain? Gak mungkin gitu, memorinya tetap ada. Tapi kita sudah merelakan. Kalau misalnya sekarang aku disuruh ingat tentang papa aku, masih sedih gak? Jawabannya masih gitu. Tapi apa perbedaannya dengan aku yang dulu? Aku yang dulu pas aku sedih, aku ngerasa kayak, ya harusnya jangan gini gitu. Kenapa sih gitu, masih bertanya-tanya. Tapi kalau sekarang aku sedih dan aku bilang ya, aku punya memori yang baik kok tentang papa aku gitu. Kalaupun papa aku nggak ada sekarang, ya udah gitu, nggak masalah. Nah di situ tahap penerimaan akhirnya, gitu Andre. Iya, aku dengar kamu bilang ini tuh aku kayak kepikiran gitu. Ya kalau ntar orang tua gue juga meninggal gimana gitu.
Kalau aku meninggal ntar gimana? Aduh. Ya. Kenapa kok refleksnya haduh gitu ya? Iya. Karena kayaknya aku punya insting tuh kayak ini bakal banyak nih sakitnya nih, besar nih sakit nih. Menurut kamu ayahmu meninggal ini, apakah ini adalah sakit yang paling besar yang kamu rasain so far? Penasaran gak sih? Kalau menurutku kata yang tepat bukan sakit sih ya, tapi lebih ke kosong. Oh, kosong. Sakit juga itu sih. Iya. Kayak ada yang hilang aja lah gitu. Ada yang hilang, tapi mau digimana pun gak bakal keisi lagi gitu. Mau diganti, ada penggantinya gak sekarang? Ada kok gitu ya. Dulu makan-makan sama papa tiap Sabtu, tiap Minggu. Sekarang juga ngelakuin hal yang sama kok sama keluarga yang lain, sama keluarga besar. Aktivitasnya sama. Cuman tetap aja ada bedanya gitu. Ya itu sih. Oke. Aku mencoba untuk memposisikan diri di orang yang sedang berduka. Kayaknya aku lagi, mungkin akan ada pertanyaan tuh kayak, aduh ini kok gue udah stuck lama nih di fase, let's say kan tadi ada 5 ya, ada nolak, ada marah, ada nego, ada depresi, ada penerimaan. Let's say dia masih marah gitu. Dia marah sama takdir, let's say orang yang dia sayang meninggal gitu, tapi dia tahu bahwa ini nggak produktif gitu. Dia tahu bahwa ini melukai dia dan melukai mungkin orang di sekitar dia gitu. Terus dia mau cepat-cepat untuk maju nih, mau itu maju ke tahap nego ataupun depresi atau bahkan ya udah langsung terima aja gitu. Nah, bisa nggak sih kayak dipaksa gitu, kayak udahlah gitu. Bisa gitu ya. Kita balik lagi ke definisi awal. Kalau kedukaan itu proses. Sering gak Dre kita dengar kata-kata yang bilang biar waktu yang menyembuhkan? Sering iya. Nah, time heals all wounds. Iya betul. Time heals all wounds gitu. Iya. Tapi kalau dibilang kata-kata itu benar gak? Ada benernya sih gitu. Tapi kata-kata itu kadang-kadang buat kita mikir kalau proses kedukaan itu kayak bagan yang linear, yang seiring berjalannya waktu akan naik sendiri dan lurus. Tapi kenyataannya gak kayak gitu. Kedukaan itu kalau kita bilang kayak ombak. Ada masa tiba-tiba tinggi banget, sedih banget, tiba-tiba udah biasa. Tiba-tiba ada momen lagi kecewa, biasa lagi gitu. Jadi dinamis banget kan ya gitu. Bisa jadi sekarang udah gak kenapa-napa, terus tiba-tiba kok sedih lagi ya. Tapi wajar banget kayak gitu. Kalau misalnya dibilang kok gitu gimana caranya dong, gak bakal ada akhirnya dong kalau kayak gitu. Yang bisa kita lakukan memang adalah membuat ombak itu yang awalnya datang setahun mungkin bisa 5-6 kali, bahkan bisa puluhan kali, seiring berjalannya waktu, ombak itu frekuensi dan durasinya semakin dikit. Yang awalnya kalau kita kecewa tuh bisa seminggu, keingetan terus. Sekarang masih sih, tapi ya 3 hari udah itu udah bisa overcome. Yang awalnya dalam sebulan bisa nangis 3 kali, 4 kali, sekarang kita udah mulai bisa nangisnya cuma sekali aja deh gitu. Yang penting adalah kita bukan cuma mengandalkan waktu, tapi kita mengeluarkan usaha dari dalam diri kita, dan kita juga mendapat pertolongan dari lingkungan kita. Gitu. Jadi memang kayak apa ya ini tuh? Kayak bagian puzzle yang kalau misalnya semakin bagiannya dipasang semuanya, prosesnya itu bisa semakin cepat. Walaupun mungkin gak bakal flat sampai misalnya udah 5 tahun beneran gak ada ombak sama sekali. Sesekali datang, wajar.
gitu, nggak masalah sama sekali. Terus aku punya pertanyaan lagi nih, Ju. Kalau orangnya itu merasa bersalah untuk kalau gue berhenti sedih, berarti gue ngelupain dong. Karena ada kan orang gitu kan. Iya. Dan aku bisa paham tuh perspektifnya dia gitu. Jadi kayak, inilah gue bayar dengan gue sakit, gue bayarin dengan gue sakit dan gue menderita, supaya dia tahu bahwa gue sayang sama dia, atau nggak tahu mungkin. Karena biasanya kalau kita bilang udah nggak berduka kan, biasanya orang mikirnya dilupain ya gitu. Betul. Tapi kan ada cara lain yang sebenarnya lebih lebih baik untuk kita. Kita nggak usah lupain, tapi kita juga nggak usah nyalahin diri sendiri. Kita nggak usah menyesal gitu. Karena memang emosi-emosi ini nyata. Tapi apakah berdampak baik untuk kita? Belum tentu. Apakah orang yang meninggal, yang sudah meninggalkan kita, mau ketika mereka meninggal buat kita dipenuhi oleh rasa menyesal, rasa bersalah? Tentu enggak kan gitu. Jadi kita harus bedain melupakan dengan mengikhlaskan. Itu sih, Andre. Bedanya apa tuh? Melupakan sama mengikhlaskan? Kalau misalnya melupakan, kita nggak ngasih waktu, nggak ngasih ruang di hati kita untuk embrace the memory gitu. Untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan bersama, bahkan kejadian ketika kita ditinggalkan itu, kita kalau misalnya kita melupakan, ya udah diantepin aja gitu. Kalau bisa nggak usah keingatan sama sekali. Tapi kalau misalnya kita merelakan, kita masih kok kali-kali inget gitu. Kalau kita misalnya ke makam dari orang yang sudah meninggal itu, kita masih kok mengingat-ingat masa-masa indah itu gitu. Tapi kita nggak ngerasa sedih juga gitu. Maksudnya bukan nggak ngerasa sedih sih, lebih ke kita tidak menyalahkan diri sendiri. Karena itu yang diri sendiri itu sih. Itu banyak dirasakan deh. Menyalahkan diri sendiri gitu. Meskipun kamu pernah nggak merasakan itu, emosi itu? Tentu ya gitu. Ada. Iya, di satu waktu aku ngerasa kayak harusnya aku ngasih waktu lebih ya ke papaku gitu. Ya benar. Jadi bukan karena meninggalnya, tapi karena kurang waktunya nih, kurang waktu. Iya. Di saat aku masih punya waktu, aku malah sibuk main sama teman-teman aku, malah sibuk beraktivitas yang lainnya gitu. Harusnya aku bisa ngasih waktu aku lebih ya buat ke papa aku, buat create memoriesnya lebih banyak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ya buat apa juga gitu, aku menyesali sekarang. Ya mungkin ini pelajaran dari papa aku juga, supaya ke depannya buat ke mama aku, buat ke keluarga aku, buat ke pasangan aku bisa ngasih waktu yang lebih buat mereka. Itu sih yang aku pelajari. Make sense sih. Oke. Nah, kita lanjut nih ke yang terakhir nih, ke cara mengatasi. Kan tadi kamu bilang tuh bahwa jangan cuma mengandalkan waktu, tapi juga mengandalkan usaha dari dalam diri. Usaha seperti apa sih yang kita bisa lakukan, Ju? Basically, hal pertama yang wajib kita lakukan adalah kita terima. Terima perasaan kita, terima pemikiran kita. Kadang kita tuh sering dengar omongan, ya udahlah jangan sedih-sedih lagi. Ingat kamu tuh masih harus kerja. Ingat kamu tuh punya anak loh. Ingat kamu tuh punya keluarga yang harus kamu nafkahi. Jangan sedih-sedih, udah gitu. Lewatin aja. Perjuangin hidup kamu sekarang gitu. Tapi kan namanya perasaan gak bisa dong kita abain gitu. Walaupun kita abaikan sekarang, suatu saat perasaan itu bakal muncul.
Karena namanya perasaan itu kan energi yang harus kita keluarkan gitu. Jadi kayak bendungan aja gitu, kalau energinya kita simpan terus suatu saat pasti bocor juga. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita embrace aja emosi kita. Mau kita sedih, mau kita menyesal, mau kita marah, mau kita ngerasa tidak berdaya, akuin aja gitu. Kalau misalnya ada teman-teman kamu yang ngajak, ya udahlah daripada kamu sedih-sedih, kita main aja gitu. Kalau menurut kamu belum saatnya nih aku buat main gitu, aku masih pengen di rumah dulu, ngungkapin semua emosi yang ada, nginget masa-masa indah sama orang yang meninggalkan kita, it's okay, take your time gitu. Nah, ketika kita sudah mulai menerima semua perasaan kita, menerima semua pemikiran-pemikiran kita, baru kita bisa lanjut ke hal berikutnya, yaitu kita do something. Do something apa? Kan kita udah ada masa nih dimana kita merasakan semua emosi-emosi pemikiran yang ada gitu. Biasanya kalau orang meninggal, apa sih yang ditakutin? Kalau dalam kasus aku, itu balik lagi. Pertama, siapa nih yang biayain aku sekarang? Papaku udah gak ada di finansial. Yang kedua, tentang keluarga. Sekarang aktivitas keluarga kita mau gimana ya gitu. Gak ada papa gitu. Liburan dulu ada papa yang arrange, sekarang gak ada. Dipikirin ya semua, dari finansial, keluarga, aktivitas-aktivitas sehari-hari, bahkan emosi-emosi itu kan bisa kita list semua. Terus kita kategoriin, misalnya oke, ini masalah finansial, ini masalah perasaan aku sendiri, ini masalah keluarga aku, ini masalah pekerjaan aku. Setelah itu kita pilih mana yang paling urgent untuk kita atasi terlebih dahulu. Kalau misalnya, oke, sekarang yang harus aku atasi memang ini finansial dulu nih, karena papa udah gak ada, harus gimana gitu. Ya udah, kita mulai lakuin itu dulu. Kita buat list sehari 2-3 kegiatan aja yang berhubungan dengan hal tersebut. Kalau orang baru meninggal, biasanya kita kan harus ngumpulin, misalnya kita harus ngurusin kuburannya, kita harus urusin surat-surat, kita harus urusin tabungan-tabungan yang ada di mana aja gitu, harus dipindahin. Lakuin aja sehari 2-3. Kelihatannya dikit ya, maksudnya cuman 2, cuman 3 gitu. Pengennya sekaligus aja biar cepat selesai. Tapi lebih baik perlahan aja sih, karena ingat, kita tuh lagi masa berduka, kita tuh mengalami emosi yang begitu banyak, dan untuk kita mengendalikan emosi itu perlu tenaga. Jadi yang mungkin kalau saat kita tidak berduka ngurusin surat-surat sih ya gampang lah, cuman gitu-gitu doang. Tapi kadang-kadang ketika kita berduka, ngerjain hal seperti itu aja ya kayak capek banget. Jadi kuncinya adalah 2-3 setiap hari, tapi rutin. Kenapa sih harus ada aktivitas gitu ya? Kadang-kadang kan kita pasti gak pengen, udahlah gitu di rumah aja, kita diam aja. Hal yang paling besar yang biasanya orang rasakan ketika orang meninggal adalah kita gak punya rasa kalau kita itu punya kendali atas hidup kita. Karena kan meninggal gak ada yang bisa ngontrol ya. Gitu. Dan supaya kita bisa bangkit lagi, hal yang bisa kita lakukan adalah kita dapat sense of controlnya lagi. Dan dengan adanya list-list itu, ada aktivitas yang rutin, biasanya kita mulai dapat perasaan kalau kita tuh bisa mengendalikan sesuatu loh gitu. Mungkin yang kemarin memang gak bisa dikendaliin, tapi yang sekarang kita bisa kendaliin kok gitu. Dan akhirnya kita bisa lebih bangkit lagi. Itu menarik banget sih. Yang orang sering rasain kalau lagi berduka adalah sense of helplessness berarti ya. Iya, betul. Gak ada, nothing is in my control gitu ya. Iya, betul. Menarik banget sih. Dan caranya untuk overcome itu adalah yang lakuin sesuatu gitu.
Do something small, gak usah yang besar. Tapi ya paksa. Iya. Bisa gak dipaksa? Kamu dulu bisa? Nah, ini pentingnya kita punya teman juga di sini. Pentingnya support system. Pas aku tahu aku harus ngelakuin sesuatu. Gak mungkin dong kuliahku ditinggal. Gak mungkin dong urusan-urusan papaku ditinggalin begitu aja. Tapi namanya manusia, ya tetap aja ya kayak berat banget gitu. Dan di situ aku minta tolong ke teman aku, kayak tolong dong dorong aku gitu. Yang aku butuhin sekarang tuh adalah diingetin, didorong gitu. Jadi memang temanku mengingatkan aku tiap hari kayak, Van udah diurusin belum ininya gitu. Mau dibantu nggak gitu, kesulitan nggak gitu. Tapi dengan adanya support itu kan akhirnya aku kayak, oh ya bisa ya walaupun berat bisa gitu. Dan akhirnya aku bisa overcome itu semua. Menarik sih. Oke. Nomor 2 adalah do something. Pertama adalah terima. 3 ada gak? Yang ketiga, yang terakhir adalah kita sadari barrier apa yang paling besar untuk kita. Pas papaku meninggal itu, aku kan ada hal-hal yang harus aku lakuin. Tapi ada momen dimana aku ngerasa kayaknya berat banget deh ngelakuin ini gitu. Dan pas aku refleksikan, oh ini ada perasaan yang belum beres gitu. Aku udah gak sedih, aku juga udah gak marah, tapi apa ya kalau bisa dibilang, aku nyesal gitu. Balik lagi yang tadi, aku nyesal kenapa gak bisa ngasih waktu yang lebih buat papa. Dan ketika aku sadar tentang perasaan itu, akhirnya aku tantang lagi pemikiran itu. Oke, aku nyesel karena aku gak bisa ngasih waktu yang lebih buat papa. Apakah itu salah? Aku gak bisa ngasih waktu lebih buat papa. Emangnya aku ngapain? Dan pas dilihat ternyata aku sibuk karena aku berorganisasi di kuliah, di kampus. Aku pelayanan di gereja. Aku sharing sama teman tentang agamaku gitu ya. Dan itu suatu hal yang baik kok gitu. Papaku gak bakal marah aku gak ngasih waktu ke dia karena aku melakukan sesuatu yang baik gitu untuk orang-orang di sekitar aku gitu, dan buat aku sendiri gitu ya. Dan setelah itu aku baru sadar, oh iya ya, ngapain nyesel, orang itu sesuatu yang baik kok gitu. Dan memang mungkin belum saatnya gitu aku untuk memberikan waktu aku ke papa aku. Kan aku udah ngasih waktu aku dari aku TK sampai aku SMA. Mungkin memang itu masanya aku ngasih waktu dan aku sudah memberikan yang terbaik gitu. Waktu yang terbaik yang aku bisa kasih ke papa. Dan setelah aku sadar itu, aku tahu bahwa perasaan itu, pemikiran itu gak 100% benar. Akhirnya ternyata tugas-tugas yang sebelumnya kayak susah banget, bisa aku kerjakan lebih gampang. Gitu. Jadi memang identifikasi barrier juga penting banget sih. Apa tuh yang membuat kamu akhirnya nyadar bahwa itu barriernya? Karena itu hal yang gak pernah aku mau omongin. Oh, oke. Itu kalau bahasa ininya Dragon of Chaos-nya, naganya yang selalu dihindarin ya. Betul. Sih. Oke. Dan baru sadar. Oke. Kapan Anda sadarnya, aku penasaran? Ketika aku ngobrol sama teman aku, terus dia bilang, Van, kayaknya kalau soal papa kamu yang bagian sini sih kamu selalu ngomong itu deh. Tapi kenapa ya tiap kali aku ngomong tentang waktu gitu ya, yang berhubungan dengan waktu, kamu kayak menghindar gitu. Kamu kayak muter-muter di baliknya ke tempat yang sama lagi jawabannya. Dan itu aku sadar, oke, mungkin ini sesuatu yang aku hindari ya selama ini gitu.
Itu sih. Dan justru setelah kamu menghadapi hal yang kamu hindarin itu, kamu bisa overcome yang lain gitu ya. Begitu naganya udah tumbang, baru deh anak-anaknya tumbang juga gitu ya. Iya betul. Menarik. Temenmu ini berarti baik ya. Ini sangat ini ya, sangat atentif mungkin. Iya, karena memang kan yang kita butuhkan itu pendengar ya. Dan temanku ini kebetulan adalah pendengar yang baik gitu. Jadi kayaknya aku ngulang-ngulang cerita itu berpuluh-puluh kali deh gitu ke teman aku. Setiap kali tanya jawabannya itu. Kamu boleh tahu apa jawabanmu? Biasanya kalau aku ditanya tentang papa, jawaban yang paling sering aku ungkapkan adalah ya aku punya tanggung jawab lebih buat keluarga aku. Aku harus ada buat support mama aku gitu. Jadi aku selalu jawabnya ke daerah sana gitu, lebih ke problem realistisnya gitu. Tapi problem perasaannya nggak pernah aku ungkapin. Lebih ke problem realita, bukan problem perasaan gitu. Mas, padahal itu ada juga problem perasaan itu. Iya betul. Menarik. Oke. Nah, kan tadi kita udah bahas gimana cara mengatasi kedukaan. 3 step kan. Yes. Terima, do something, yes. Sama ini kayak ujian. Terima, do something, sama identifikasi barrier. Yes, betul. Nah, kalau ada temen yang lagi berduka, kalau bukan kita yang lagi berduka, itu aku nggak tahu sih ini jawabannya apa. Harus gimana sih sebagai teman yang baik gitu? Iya. Tentu kalau harus gimana, kita gak ada sakleknya juga ya, karena kan kepribadian orang-orang juga berbeda-beda. Tapi kalau dibilang cara yang paling netral gitu ya, yang kayaknya bisa dipakai untuk langkah pertama, itu apa sih? Itu be a good listener. Kadang orang tuh gak pengen dapat nasihat, gak pengen dimengerti gimana juga, tapi cuma butuh didengerin gitu. Aku pun kadang-kadang kalau ke teman aku lagi berduka gitu, kita tuh kadang-kadang pengen empati kan ya. Jadi kita bakal bilang, oh pasti kamu sedih banget ya, oh pasti berat banget ya buat kamu. Tapi balik lagi, kedukaan itu unik di setiap orang. Mungkin benar dia sedih, tapi apakah sedihnya sama seperti apa yang kita pikirkan? Belum tentu juga kan. Gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang gak bakal bisa kita rasakan gitu, karena situasinya berbeda. Tapi kalau misalnya kita jadi pendengar yang baik, kita bakal bisa lebih ngerti perasaan mereka, karena kan mereka bakal ngomong dan lama-lama perasaan itu bakal kerasa juga kan sama kita gitu. Jadi be a good listener. Dan yang kedua, kalaupun kita mau membantu, kita nggak usah kasih solusi dari sudut pandang kita gitu. Kadang-kadang kita suka, ya udah deh kayaknya kamu aktivitas aja deh, kamu suka olahraga kan, udah olahraga aja, siapa tahu berhasil buat kamu gitu. Daripada seperti itu gitu ya, kan belum tentu juga berhasil. Lebih baik kita tanya ke orangnya langsung, kamu pengen butuh bantuannya apa sekarang? Hal yang paling berat buat kamu apa? Yuk aku bantu gitu. Jadi over helpnya dengan kita tanya balik ke dia, karena yang paling tahu perasaan dia, yang paling tahu masalah dia yang paling berat ya dia sendiri. Itu sih 2 hal yang mungkin bisa kita lakukan di awal-awal. Kalau dia nggak mau ngomong apa-apa gimana? Kalau dia nggak mau apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita ada buat dia. Kita standby gitu ya kasarnya. Oke, kalau kamu nggak mau ngomong nggak apa-apa, tapi ingat ya kalau kamu butuh bantuan, kontak aku ya, aku ada kok, aku bisa bantuin. Kalau kamu pengen cerita, aku ada loh gitu. Kita follow up aja gitu. Mungkin kalau dia masih diam 2-3 hari belum ada kabar, kita tanya, hey gimana gitu, sekarang lagi ngapain, mau dibantu nggak gitu. Follow up sederhana kayak gitu aja.
supaya orang itu tahu kalau dia tuh nggak sendirian. Ya, make sense. Oke, ada lagi? Udah sih itu. Oke, kalau itu kita tutup kali ya. Oke. Podcast ini. Let's say ada orang nih, Joanna. Ada orang di depan kamu yang lagi sedang berduka saat ini. Mungkin berduka karena orang tuanya atau karena pasangannya. Nggak harus meninggal. Let's say dia putus cinta. Cinta yang dalam gitu. Yang dia sayang banget tapi putus gitu. Untuk alasan tertentu gitu. Yang pengen kamu sampaikan ke dia tuh apa tuh? Yang paling pengen disampaikan adalah it's okay, take your time. Apa yang kamu alamin saat ini, jalanin aja, lewati pelan-pelan. Gak ada yang salah, gak ada pakemnya kamu harus gimana. Lakukan sesuai dengan apa yang kamu rasain. Yang penting kamu berusaha buat ngelewatinnya dengan caranya kamu. Dan kalau kamu butuh pertolongan, ingat ada orang-orang di sekitar kamu yang mau nolongin kamu. Itu sih. Oke. Thank you banget ya buat waktumu. Closing sedikit, plug in. Namaku Andre dari Bicarakan. Here with psikolog Joanna Novena dari Bicarakan juga. Kalau kamu lagi ada masalah yang mendengar ini, baik itu masalah kedukaan ataupun yang lain, boleh banget loh untuk diajak ngobrol dengan psikolog dengan cara pun super mudah. Kunjungi kami di website www.bicarakan.id. Di situ kamu bisa jadwalin konsul sama psikolog Joanna ataupun yang lainnya. Thank you untuk perhatiannya. Udah denger podcast Angkat Bicara episode ini. Dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye-bye. Bye.